myself, what a wonderful world. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Egilia Anjali, NPM 1821020450 dari program studi Hukum Tata Negara kelas G semester 6. Well, di video kali ini saya akan membahas fenomena politik mengenai praktik politik kekeluargaan yang terjadi di Indonesia. But before it, I hope all of you subscribe this channel. Fenomena politik kekerabatan dapat dikatakan semakin meningkat, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan DPD, maupun dalam jabatan di lembaga eksekutif sebagai kepala daerah. Politik kekerabatan itu sendiri terjadi baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Dalam tingkat lokal, terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan seperti yang terjadi di Banten, Sulawesi Utara, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, dan Bali. Fenomena politik kekerabatan sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain seperti Filipina, Sri Lanka, Thailand, bahkan di negara-negara maju seperti Belgia dan Amerika Serikat. Dalam penelitiannya, Stephen Hales menyatakan di Amerika Serikat terdapat 22 dinasti politik. Di Indonesia, politik kekerabatan menjadi problematik sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melarang keluarga pertahanan untuk mencalonkan diri. Lalu bagaimana Islam memandang praktik politik kekerabatan atau nepotisme dalam kekuasaan? Dalam Islam tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mempunyai jabatan kekuasaan memberikan kedudukan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa melihat kemampuannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 137 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Imam Al-Qutubi menjelaskan redaksi ayat "Jadilah penegak-penegak keadilan" merupakan redaksi yang sangat kuat terkait perintah untuk berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan berlaku adillah. Lebih tegas dari terjemahan ayat ini adalah jadilah orang-orang yang adil, dan lebih tegas dari terjemahan ayat-ayat ini adalah jadilah penegak-penegak keadilan, dan puncaknya adalah redaksi ayat di atas jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat melekat pada diri kamu, dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian, sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu. Menurut logika Al-Quran, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meski kepada keluarganya sendiri, karena berlaku adil merupakan salah satu untuk mencapai derajat takwa yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka itu hal yang boleh dilakukan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat, tetapi lebih karena faktor kompetensi dalam mengemban amanah tersebut. Sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kasus tersebut memiliki alasan pembenaran dari Islam. Secara nakli, dari kasus pengangkatan Nabi Harun sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa tidak ada. Hal tersebut dilakukan karena memang hanya dia yang pantas untuk menggantikannya.
Prinsip ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 132 yang artinya, dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Pada peristiwa tersebut, Nabi Musa tetap memperlakukan saudaranya secara profesional dengan memberikan arahan-arahan tugas, sehingga meskipun Nabi Harun adalah saudaranya, ia tetap harus menjalankan amanah yang diembannya, yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Inilah tanggung jawab pemimpin yang menuntut orang-orang yang beriman untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan melupakan deritanya sendiri, untuk maju ke depan menjadi teladan dalam mengaktualisasikan Islam di dalam perilaku. Fenomena politik kekerabatan yang semakin menguat di era reformasi dipengaruhi oleh peluang yang ada, baik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, serta munculnya partai-partai baru. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh keluarga politik dengan mengoptimalkan jaringan politik, sosial, dan kekerabatan sehingga memperoleh dukungan politik yang cukup besar. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, untuk meminimalisir praktik politik kekerabatan yang terjadi, maka perlu dibangun hubungan simbiosis mutualisme antara partai politik dengan masyarakat, yang mana politik merekrut kandidat berkualitas secara demokratis dan masyarakat memilih secara cerdas kandidat yang berkualitas untuk mewakili mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful